Tamara bangkit dan berjalan keluar, bertanya pada dunia, apa itu cinta, hanya mengajari untuk berjuang hidup dan mati. Tokia, aku harap kamu bisa segera menyadari niat baikku. Cinta sesama jenis barulah namanya cinta sejati, lawan jenis hanya ingin mewarisi keturunan. Reka menggosok pelipisnya, sedikit sakit kepala. Membiarkan Tamara menjadi pengawal Tokia, apakah itu pilihan yang tepat? Namun sejauh ini, Tamara adalah pengawal yang paling cocok untuk Tokia. Lain hari jika sudah ketemu yang cocok, Tamara harus diganti. Dia mengambil data informasi spesifik yang ditinggalkan oleh Tamara dan melihatnya. Menurut data, ibu dari karyawan senior Fajar, bernama Asih, keduanya adalah karyawan lama farmasi Lupin. Kali ini, Asih mengidap penyakit jantung koroner akut dan membutuhkan banyak uang untuk operasi. Tetapi keduanya adalah orang-orang kelas pekerja dan tidak memiliki banyak tabungan. Fajar meminjam dari kerabat dan teman-temannya, kemudian menjual properti keluarga, tetapi masih belum mendapatkan uang yang cukup untuk operasi itu. Awalnya, gaji akan dibayarkan dalam bulan ini, dan sudah hampir cukup untuk biaya operasi, tetapi tidak disangka, perusahaan tidak membayar gajinya sama sekali. Ini memaksa Fajar untuk melakukan pemogokan dan protes. Reka mencatat alamat rawat inap Asih, kemudian pergi keluar. Ingin menangani masalah pemogokan buruh tidaklah mudah, setidaknya harus menyogok hati para pekerja terlebih dahulu. Hati manusia adalah hal yang paling sulit untuk didapatkan di dunia ini, dan tidak tahu apakah kali ini akan berhasil. Begitu dia berjalan keluar dari bangsal, dia bertemu dengan Zeus. Reka buru-buru bertanya, Visi, siang ini bantu aku jemput Rina. Ada hal yang harus aku urus. Zeus bertanya, kakak ipar, sibuk apa kamu? Reka tersenyum misterius, menyogok hati manusia. Zeus tersenyum jahat, kakak ipar, kamu sogok aku juga. Aku sangat mudah disogok, dalam sekejap sudah bisa disogok. Reka, hehe. Dia segera melaju ke tujuannya, RS Telogorejo. Ini adalah rumah sakit swasta yang kumuh. Fajar tidak punya uang, jadi hanya bisa mengobati penyakit ibunya di rumah sakit kecil ini. Begitu dia memarkir mobil, sebuah suara berisik langsung menarik perhatiannya. Dia melihat ke arah sumber suara dan menemukan ada orang sedang berdebat di lobi ruang perawatan. Dia melangkah ke lobi dan dengan cepat memahami seluk-beluk masalah ini. Ternyata seorang pasien tidak punya uang untuk membayar tagihan medis, dan perawat rumah sakit mengusirnya. Koper dan selimut pasien, semuanya dilempar keluar. Pasien adalah seorang wanita tua yang kesulitan dalam pergerakan, memohon pada perawat dengan susah payah, agar mereka bisa menerima dirinya satu hari lagi, dan dia akan mencari cara untuk membayar. Tapi sikap perawat itu sangat tegas, dan tetap mengusirnya. Wanita tua itu tidak punya pilihan selain memohon perawat untuk membiarkannya duduk di aula sebentar. Dia akan segera menghubungi keluarganya dan meminta mereka untuk menjemputnya. Namun meski begitu, perawat itu juga tidak bisa terima, tetap ingin mengusirnya keluar, dan mengatakan dia kotor dan bau, seperti pengemis. Jika tetap berada di lobi, maka akan mempengaruhi citra rumah sakit. Sekarang bahkan orang-orang di sekitar juga tidak tahan melihatnya lagi, dan membujuk perawat itu, sudahlah, teman kecil, orangnya juga sudah setuju untuk keluar dari rumah sakit, jadi apa salahnya membiarkan orang lain beristirahat di lobi untuk sementara waktu. Iya, dia sudah sangat tua, berjalan saja pun sudah menjadi masalah, dia tidak bisa pulang sendiri, jadi biarkan dia menunggu di sini sampai keluarganya datang menjemputnya. Matahari di luar sangat terik, jika dia panas hingga pingsan, ini tidak akan mudah ditangani. Perawat itu berkata dengan acuh tak acuh, punya uang obati penyakit, tidak punya uang, pergi saja dari sini, ini adalah aturannya. Aku hanya bekerja sesuai dengan aturan, kalian tidak punya hak untuk mengataiku. Jika benar-benar merasa tidak adil untuknya, maka kalian bayar saja biaya rumah sakitnya. Kerumunan orang-orang menjadi semakin marah, dan menyerang perawat itu, kamu teman kecil ini, bagaimana cara kamu bicara?
Rumah sakit adalah tempat untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Sejak kapan menempatkan uang di urutan pertama? Benar, apa uang begitu penting? Lagi pula, orangnya juga sudah mengatakan akan mencari cara untuk mengumpulkan uang. Satpam di depan pintu menjadi tidak senang, berjalan kemari sambil memegang tongkat. Diam kalian semua. Yang mau bertemu dokter, antri saja dengan patuh. Siapapun yang berani banyak bicara, keluar saja dari sini, dan jangan menemui dokter lagi. Di bawah teriakan ngeri Satpam, kerumunan orang hanya bisa menelan kemarahan mereka. Satpam menendang keluar koper wanita tua itu. Wanita tua cemas, bergegas hendak mengejar kopernya. Namun meski begitu, perawat itu merasa dia berjalan sangat lambat, kemudian mengangkat kaki dan menendang bokongnya. Wanita tua itu terhuyung ke depan. Melihat dia akan terjatuh ke tanah, Reka bergegas dan memegang wanita tua itu. Wanita tua itu tersenyum pahit pada Reka, "Anak muda, terima kasih." Reka menarik napas dalam-dalam, dan menahan amarahnya, "Tidak apa-apa." Pada saat ini, dia sangat marah, untuk sementara waktu dia lupa dengan masalah ASI. Dia memandang perawat itu dan berkata dengan acuh tak acuh, seperti kata pepatah, hati seorang dokter seperti hati orang tua. Tapi kalian tidak hanya tidak memiliki hati orang tua, sedikit pun, bahkan memperlakukan pasien seperti musuh. Kalian sama sekali tidak layak menjadi dokter. Satpam tertawa kosong, "Sial, datang lagi seorang yang akan menjadi budak. Aku masih mengatakan hal yang sama, yang mau lihat dokter, pergi antri, jika banyak bicara, aku akan memukulnya keluar dari sini." Perawat itu juga mengejek, aku sudah sering melihat orang yang berpura-pura baik sepertimu. Jika benar-benar ingin membantunya, bayar saja perawatannya. Jika tidak membayar, seberapa banyak kamu berbicara, itu semua omong kosong." Reka berkata dengan acuh tak acuh, "Masalah hari ini, aku sudah pasti akan menanganinya." Wanita tua itu khawatir Reka akan terlibat, segera berkata dengan tergesa-gesa, "Anak muda, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi aku baik-baik saja, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, pergi antri untuk lihat dokter." Dia tentu saja mengira bahwa Reka juga datang melihat dokter. Reka membantu wanita tua itu ke kursi dan berkata, "Ibu, duduk di sini dan lihat saja. Sebenarnya, aku di sini bukan untuk melihat dokter, aku seorang dokter. Orang-orang ini menghina profesi medis dan merusak reputasi dokter. Aku harus mengurus mereka." Puff. Satpam itu tertawa, "Kamu juga seorang dokter. Jadi, kamu datang untuk melamar kerja. Sekarang beri kamu kesempatan untuk mengusir wanita tua ini. Aku bisa memohon kepada dekan rumah sakit untuk membiarkanmu masuk. Kalau tidak, bagaimana kamu masuk, begitulah kamu keluar." Reka menatap tajam ke arah Satpam, "Minta dekan kalian datang dan temui aku." Satpam sangat marah, "Pergi, memangnya kamu siapa? Berhak bertemu dengan dekan rumah sakit, bahkan minta dekan rumah sakit kita keluar. Aku peringatkan kamu, kamu tidak lulus dalam wawancara, cepat keluar, jangan berharap ingin mendapatkan pekerjaan di sini." Perawat itu juga tampak marah, kamu benar-benar arogan, berani meminta dekan rumah sakit keluar. Dekan rumah sakitku adalah anggota Dewan Asosiasi Pengobatan Negara Bashing. Jika benar-benar membuat marah dekan rumah sakit marah, sertifikat kualifikasi medismu akan dibatalkan. Reka tidak mengubah ekspresi wajahnya, "Aku akan mengatakannya untuk terakhir kali, minta dekan rumah sakit kalian datang dan temui aku. Kalau tidak, keberadaan rumah sakit ini juga tidak diperlukan lagi." Sial. Satpam itu tidak tahan lagi, "Kamu ini ingin bersikap arogan, kan? Baik, aku akan memberimu wajah hari ini, pukul wajahmu seperti bunga mekar." Saat berbicara, dia mengangkat tongkat dan bergegas menuju Reka. Kerumunan orang menarik napas terkejut, pemuda ini sangat impulsif. "Hei, anak muda penuh semangat adalah hal yang baik, tetapi jika terlalu percaya diri dan tidak tahu diri, itu tidak baik." Begitu tongkat ini menghantamnya,
pemuda itu pasti tidak bisa menanggungnya. Wanita tua itu juga cemas, dan dengan gemetar ingin berdiri dan membantu Reka menghalangi tongkat itu. Namun, mata Reka tajam dan gerakannya cepat, menekan wanita tua itu di kursi untuk mencegahnya berdiri, dan pada saat yang sama, langsung menendang. Sebelum tongkat satpam jatuh, Reka sudah menendang perut satpam. Dengan teriakan kesakitan, satpam itu langsung terbang keluar, dan akhirnya menabrak vas dengan keras, lalu jatuh ke tanah. Vas bunga pecah, kepingan kaca yang pecah yang tak terhitung jumlahnya menembus bagian punggung satpam, membuat dia tampak seperti landak. Satpam berbaring di tanah, muntah darah berulang kali, dan berteriak menyakitkan, benar-benar tampak sangat memalukan. Hah! Situasi menjadi tenang kembali, semua orang memandang Reka dengan tidak percaya. Pemuda ini sangat sembrono, berani menyerang di tempat orang lain. Sekarang dia tidak hanya akan dibalas oleh orang lain, tetapi juga akan memikul tanggung jawab hukum. Bersikap gegabah adalah iblis. Tapi ngomong-ngomong, pemuda ini benar-benar sangat kuat, bisa menendang orang sampai terbang. Tendangan ini benar-benar cukup meredakan emosi. Wanita tua itu sangat cemas, kemudian bergegas mendorong Reka keluar, "Anak muda, cepatlah pergi, tinggalkan aku sendiri." Perawat itu bergegas ke depan pintu dan berteriak dengan marah, "Kamu telah memakan hati beruang dan nyali macan tutul, berani memukul orang-orang kami di rumah sakit kami. Kalian semua jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini." Satpam yang jatuh ke tanah juga terus meraung, "Saudara-saudaraku, semuanya datang kemari, aku dipukuli oleh seseorang." Segera, satpam di posisi lain segera berkumpul, total ada 8 orang. Melihat tragedi satpam yang kena pukul, mereka semua tercengang, "Kapten, siapa yang memukulmu?" Kapten keamanan yang kena pukul, menunjuk ke arah Reka, "Bajingan ini, pergi, lumpuhkan dia." 8 orang satpam menatap Reka, "Kamu cari mati. Maju semuanya, lumpuhkan dia." Tepat saat mereka hendak bertindak, terdengar teriakan keras dari atas tangga, "Hentikan!" Semua orang melihat ke arah suara dan menemukan bahwa dekan rumah sakit Telogorejo sudah turun ke bawah. Mereka bahkan lebih khawatir dengan Reka. Siapa yang tidak tahu, dekan rumah sakit orang yang bermuka dua, jika dia secara pribadi berurusan dengan Reka, nasibnya akan lebih buruk. Kapten keamanan merasa sangat gembira, dekan rumah sakit muncul tepat pada waktunya. Dia berteriak, "Dekan rumah sakit, orang ini datang ke rumah sakit kita membuat masalah. Aku hanya ingin menghentikannya, tetapi dia tanpa basa-basi langsung memukul orang. Kamu harus menegakkan keadilan untukku." Kerumunan orang mulai membela Reka. "Dekan rumah sakit, kamu tidak boleh hanya mendengarkan perkataan sepihak. Merekalah yang menggertak pasien lebih dulu." Pemuda ini tidak tahan lagi melihatnya, jadi dia menawarkan bantuan. "Lagi pula, satpam kamu yang memukul orang lebih dulu." Pemuda itu murni hanya ingin membela diri, makanya menyerang dia. Namun, dekan rumah sakit acuh tak acuh terhadap ucapan mereka dan hanya mempercepat langkahnya dan berjalan menuju Reka. Hati semua orang sangat menyesal, "Anak muda, kamu hanya bisa berdoa untuk dirimu sendiri, kami tidak dapat membantumu." Rombongan satpam pun menjadi sangat bangga dan bahkan sudah siap untuk memukul. Begitu dekan rumah sakit memberi perintah, mereka akan segera lumpuhkan orang ini. Namun, apa yang terjadi di detik berikutnya membuat semua orang tercengang. Dekan rumah sakit benar-benar membungkuk dalam-dalam kepada Reka, dan berkata, "Dr. Jenius Valkyrie, aku benar-benar minta maaf, akulah yang tidak mendisiplinkan bawahanku dan membuatmu tersinggung. Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu keadilan hari ini." Dekan rumah sakit memiliki kesan yang mendalam tentang Dr. Jenius Valkyrie di depannya. Terakhir kali di forum Asosiasi Pengobatan Negara bashing, seorang dokter barat berkulit hitam menghina pengobatan tradisional di depan semua orang. Pada saat kritis, Dr. Jenius Valkyrie berhasil membalikkan keadaan, menyelamatkan orang lumpuh, dan menyelamatkan martabat pengobatan tradisional, dan mempermalukan pengobatan barat.
Saat itu, dokter barat berkulit hitam barat meminta maaf kepada pengobatan tradisional di majalah kedokteran internasional selama 3 hari berturut-turut, dan pengobatan tradisional menjadi pusat perhatian lagi untuk sementara waktu. Demi berterima kasih kepada Reka atas kontribusinya pada pengobatan tradisional, Presdir Siko ternyata ingin menyerahkan posisi Presdir. Namun, Dr. Jenius Valkyrie menolak. Pemuda ini tidak hanya memiliki keterampilan medisnya yang bagus, tetapi juga memiliki hubungan Siko. Tentu saja dia tidak mampu menyinggung hatinya. Semua orang yang menyaksikan ini langsung tercengang. Kita tidak salah lihat, kan? Seorang dekan rumah sakit yang bermartabat di Telogorejo, tiba-tiba meminta maaf kepada pemuda itu. Tampaknya pemuda ini bukan orang biasa. Ternyata barusan orang itu bukan bertingkah sembrono dan impulsif, tetapi karena dia punya kekuatan untuk mengurus orang lain dan memiliki kepercayaan diri. Diri sendiri yang menggunakan penilaian buruk terhadap orang baik. Beberapa satpam ketakutan hingga pucat. Sial. Mengapa dekan rumah sakit begitu menghormati pemuda ini? Bahkan dekan rumah sakit menyanjungnya, maka satpam seperti mereka bahkan lebih tidak mampu memprovokasinya. Sepertinya kali ini sudah menendang pelat besi, tamatlah. Reka memandang dekan rumah sakit dengan acuh tak acuh, apakah kamu dekan rumah sakit ini? Dekan rumah sakit dengan cepat mengangguk, benar, aku sendiri. Reka, tutup saja rumah sakitmu, tidak perlu dilanjutkan lagi.